Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1096 sampai tahun 1100 ini. Wanita Parubaya, yang memiliki kepercayaan pada Jericho Lee, langsung ragu-ragu saat mendengar kata-kata Kyuloya. Ninghu juga menambahkan bahan bakar dan cuka untuk menyalakan api. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Kondisi pasien sudah tidak tahan lagi. Kalau anak ini tidak bisa menyembuhkan suamimu sama sekali, akibatnya akan buruk. Kobaran api yang mengipasi ini membuat wanita Parubaya yang tadinya ragu-ragu menjadi pucat dan tidak berani menoleh ke Jericho Lee. Jericho Lee melihatnya, lalu melihat kedua penjahat di sebelahnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Begitukah caramu menjadi dokter? Apa maksudmu?" Wajah mereka kaku. "Apa maksudku? Bagaimana kamu ingin bertanya?" Jericho Lee mendengus dingin dan memandang mereka dengan jijik. Dokter seharusnya membantu yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka, dan prinsip pertama adalah merawat yang sakit dan menyelamatkan yang lain. Namun ada baiknya Anda menambahkan minyak dan cuka di sini, untuk membingungkan hitam dan putih, dan untuk mengobarkan api. Apakah menurut Anda penyakit pasien tidak cukup serius? Atau menurutmu dia tidak mati cukup cepat? Kata-kata ini, ekspresi wajah kedua orang itu langsung jelek. Para penumpang di sekitar tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Kedua orang ini telah mencoba menghalangi sejak tadi, dan mereka tidak tahu apa yang mereka khawatirkan. Ini sungguh aneh. Jika kamu tidak bisa menyembuhkan dirimu sendiri, jangan hentikan orang lain untuk mengobatimu. Kamu tidak perlu terlalu terhalang untuk melihat orang lain masih muda. Siapa yang tahu kalau mereka benar-benar memiliki kemampuan menyembuhkan? Menurut saya dokter muda itu, meskipun masih muda, sangat beralasan. Saya yakin dia bisa menyembuhkan pasiennya. Saya juga percaya padanya. Kali ini, banyak penumpang yang datang ke sisi Jericho Lee. Bahkan beberapa orang yang sedikit berprasangka buruk terhadap Jericho Lee, atau ragu dan tidak percaya pada Jericho Lee, mau tidak mau berdiri di sisinya. Tidak ada alasan lain. Jericho Lee benar, tetapi penampilan Ninghu dan Kyuloya tidak mampu menunjukkan identitas mereka sendiri. Apakah kamu mendengar itu? Suara Jericho Lee adalah lebih dingin. Jika kamu mendengarku, minggir. Saya tidak ingin Anda memutuskan apakah saya bisa menyembuhkannya atau tidak. Jika ada yang tidak beres, saya akan membawanya sendiri. Wajah kedua orang itu tiba-tiba berubah menjadi warna hati babi, tetapi mereka masih belum yakin, menatap mata Jericho Lee yang penuh amarah dan kebencian. Jericho Lee tidak mau repot-repot memperhatikan kedua pria nakal ini. Dia memandang wanita Parubaya itu dan berkata, "Anda adalah keluarga pasien. Terserah Anda apakah saya harus merawat Anda atau tidak. Saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa saya telah mengobati epilepsi berkali-kali, dan itu tidak sulit. Bagi saya sama sekali sebelum naik pesawat menuju ibu kota, ia langsung menyembuhkan seorang penumpang penderita epilepsi. Meski kondisi pasiennya tidak sesederhana epilepsi, masih banyak komplikasi lainnya, namun tidak sulit baginya. Dengan keterampilan medisnya saat ini, tidak masalah menyembuhkan orang. Yang terpenting adalah apakah keluarga pasien mempercayainya atau tidak. Jika Anda tidak mempercayainya dan memaksanya merawat pasien, itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Lagi pula, masalah medis terlalu umum akhir-akhir ini." Wajah wanita Parubaya itu berkedip-kedip dan menatap Jericho Lee dengan ragu-ragu. Sejujurnya, Jericho Lee masih terlalu muda, terlalu muda. Dia belum pernah menemui dokter semuda itu. Dalam kesannya, penduduk usia ini paling banyak adalah mahasiswa kedokteran yang masih bersekolah. Mereka magang di rumah sakit, yang jauh dari kata menjadi dokter resmi. Namun Jericho Lee bersumpah bisa menyembuhkan suaminya. Terutama kata-kata Ninghu dan Kyuloya barusan membuat jantungnya berdebar kencang. Adegan itu hening beberapa saat, dan mata semua orang terfokus pada wanita Parubaya. Batuk. Saat itu, pria Parubaya yang berbaring di kursi terbatuk beberapa kali dan terengah-engah dengan suara yang sangat lemah, "Biarkan dia untuk mengobati." Kalimat ini hampir menghabiskan seluruh kekuatan tubuh di tengah pria tua. Setelah itu, wajahnya menjadi lebih putih dan kejang-kejangnya semakin parah. "Suamiku, suamiku, apa kabar?" Adegan ini bisa membuat takut wanita Parubaya. Dia bingung dan tidak tahu sama sekali. Kondektur kereta berikutnya mau tidak mau mengingatkan, "Nyonya, tolong tenang dulu, jangan panik. Tadi suamimu bilang, biar dia traktir. Soalnya,
hormati keputusan suamimu. Wanita paruh baya itu menatap Jericho Lee dengan ragu-ragu dan menarik napas dalam-dalam. Jejak ketegasan muncul di matanya, seolah-olah dia telah membuat tekad yang besar. Dokter, tolong. Anda harus menyembuhkannya, tolong. Jericho Lee tersenyum, wajahnya memancarkan rasa percaya diri yang kuat. Yakinlah, berikan padaku. Melihatnya seperti ini, Ninghu dan Qiu Luoya semuanya menunjukkan ekspresi menghina. Berpura-pura menjadi nyata. Lihat bagaimana Anda mundur nanti. Di bawah tatapan orang banyak, Jericho Lee mencabut beberapa jarum perak dan meminta orang lain untuk membantunya. Dia melepas mantel pasien dan menusuk jarumnya dengan cepat. Ah! Semua penonton berseru takjub bahwa jika jarum perak panjang itu ditusuk, pasti mati, bukan? Beberapa orang yang pemalu mau tidak mau menutup mata karena takut melihat adegan berdarah selanjutnya. Jericho Lee tidak tergerak. Jarum perak jatuh lagi, cepat dan akurat. Begitu seorang ahli mengambil tindakan, tidak ada yang tersisa. Para ahli mengawasi pintu, orang awam menyaksikan kegembiraan. Setelah seruan awal, mereka segera menemukan bahwa teknik Jericho Lee terlalu terampil, persis seperti postur seorang dokter pengobatan Tiongkok kuno. Ninghu dan Qiu Luoya, khususnya, pucat dan gemetar. Mereka tidak buta. Ketika mereka berada di rumah sakit, mereka juga melihat penggunaan akupuntur oleh pengobatan tradisional Tiongkok di rumah sakit. Dibandingkan dengan tekniknya, mereka terkejut saat mengetahui bahwa teknik pengobatan tradisional Tiongkok di rumah sakit tidak sebaik yang dilakukan Jericho Lee saat ini. Bagaimana bisa? Anak laki-laki ini benar-benar ahli pengobatan Tiongkok, dan dia juga ahli pengobatan Tiongkok yang luar biasa. Sejauh yang mereka tahu, siklus pelatihan pengobatan tradisional Tiongkok sangat panjang. Biasanya, seorang dokter dapat dilatih dalam 4 atau 5 tahun, tetapi untuk pengobatan tradisional Tiongkok, mungkin tidak ada pengenalan. Umumnya, mereka yang mampu membeli jarum perak telah mempelajari pengobatan Tiongkok setidaknya selama 7 atau 8 tahun, atau bahkan lebih dari 10 tahun. Jericho Lee tampaknya baru berusia awal 20-an. Ia sudah mampu mengobati orang dengan akupuntur dan moksibusi. Tekniknya sangat canggih. Apakah anak ini monster? Ah, jarum peraknya berayun. Darah merah. Tidak, pernapasan pasien sudah tenang. Tak lama kemudian mata tajam penonton melihat jarum perak pada pasien itu berayun dengan frekuensi yang sangat aneh. Tak hanya itu, wajah pasien berangsur-angsur kembali normal, dan pernapasannya segera stabil. Tidak peduli seberapa serius pertanyaannya, tidak ada yang perlu dikatakan sekarang. Hebat. Yang paling membahagiakan adalah wanita paruh baya. Melihat kondisi suaminya semakin membaik, ia pun gembira. Dia sangat senang karena dia baru saja membuat keputusan tegas untuk membiarkan Jericho Lee merawatnya. Sekitar setengah jam kemudian, Jericho Lee menyelesaikan pengobatannya dan bertepuk tangan. Oke. Jika kamu menunggu 10 menit lagi, dia akan hampir sembuh. Selain itu, penyakitnya sudah ada selama bertahun-tahun. Penyakitnya yang sudah berlangsung lama dan memakan waktu lama. Obat sudah meruntuhkan tubuhnya. Nanti saya kasih resepnya. Sesuai resep di atas, kita bisa jamin penyakitnya tidak kambuh lagi di kemudian hari. Bab 1097. Mendengar ini, wanita paruh baya itu sangat gembira. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak, sama-sama. Jericho Lee melambaikan tangannya dengan santai. Adegan itu senyap seperti kematian, dan detik berikutnya semua penumpang berdiri dan bertepuk tangan. Kapan saja, untuk dokter penyelamat nyawa seperti ini, kami semua menghormati dari hati. Hanya dua yang tidak bertepuk tangan adalah Qiu Luoya dan Ninghu. Keduanya memiliki wajah tegang. Mereka tidak berani melihat Jericho Lee. Mereka merasa malu seperti yang mereka inginkan. Jericho Lee memandang mereka sambil tersenyum, bukankah Anda baru saja mempertanyakan keterampilan medis saya? Tidak ada lagi bicara sekarang. Aku. Mereka terdiam. Tidakkah menurutmu aku cukup muda untuk menjadi dokter? Konyol. Saya tidak percaya kamu adalah katak di dalam sumur. Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin memiliki pendapat yang sama dengan mereka. Orang-orang suka mengukur dunia dengan pemikiran mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa ada begitu banyak hal di dunia yang tidak dapat mereka pahami? 10 menit kemudian, pria paruh baya yang duduk di kursi itu perlahan membuka matanya, memegangi kepalanya yang sakit, dan duduk perlahan. Suamiku. Wanita paruh baya itu dengan cepat maju untuk memegangi pria itu dan bertanya dengan penuh semangat, suamiku, bagaimana perasaanmu? Pria paruh baya itu memikirkannya,
menggerakkan tangan dan lehernya, bahkan tungkai dan kakinya, dan wajahnya tampak bahagia. Ah, aku merasa sangat rileks, terutama halus dan nyaman. Tampaknya lebih baik daripada ketika saya sakit sebelumnya. Apa? Banyak penumpang kaget menatap mata besar, keterampilan medis ini juga terlalu Tuhan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, pasien sembuh, dan tubuh pasien pulih dengan baik. Dokter. Wanita parubaya masih tidak percaya, suamiku, apakah kamu benar-benar merasa lebih baik dari sebelumnya? Apa yang kamu lakukan? Pria parubaya itu berdiri, berjalan mondar-mandir di koridor beberapa lingkaran, meregangkan tungkai dan kakinya. Apakah menurutmu tungkai dan kakiku sangat tajam? Sepertinya itu benar. Wanita parubaya itu melebarkan matanya yang terkejut dan segera menunjukkan ekspresi bahagia. Aku ingat kamu tidak berani berlari seperti ini sebelumnya. Sangat mudah untuk terkilir dan terengah-engah begitu kamu naik ke atas. Haha. Terima kasih kepada dokter kecil itu. Pria parubaya itu bergegas ke Jericho Lee dan memegang tangan Jericho Lee dengan penuh rasa terima kasih. Kata-kata ini ya, Jericho Lee bukan dari Leng selanjutnya, apakah kamu kenal aku? Pria parubaya itu tersenyum cerah. Ah. Banyak orang yang terbelalak, mengira pemuda ini punya masa depan cerah. Wanita parubaya itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, suamiku, dia adalah, pria parubaya itu berkata kepada istrinya, dia adalah dokter ajaib kecil yang mewakili pengobatan tradisional Tiongkok dan menaklukkan pengobatan flu. Ah. Wanita parubaya itu membuka mulutnya lebar-lebar, terkejut, dan tiba-tiba menyadari, itu Dokter Lee. Ya Tuhan, saya bertemu Anda di sini. Petik 2. Hal ini membuat orang-orang di sekitar tidak diketahui, sehingga semakin penasaran dengan identitas Jericho Lee. Seorang penumpang mau tidak mau bertanya, siapa pria ini? Wanita parubaya itu meliriknya dan berkata, saudaraku, kamu biasanya tidak menonton berita, kan? Orang itu merasa malu dan menggaruk bagian belakang kepalanya, biasanya pekerjaan sangat sibuk, mana yang punya waktu untuk menonton berita? Ya, semua orang sangat sibuk. Tetapi jika Anda membaca beritanya, Anda akan tahu siapa Dokter Lee. Wanita parubaya itu menjelaskan dengan penuh semangat, baru beberapa bulan yang lalu, kota ajaib mengadakan kompetisi medis, yaitu diprakarsai oleh para dokter dingin di negara dingin. Saat itu, Huaxia mengirimkan 3 dokter TCM, namun pada akhirnya hanya 1 yang keluar. Dokter itu adalah Dokter Lee. Ah, hanya dia. Pria itu memandang Jericho Lee terkejut dan tidak dapat menahan keningnya, berapa orang yang telah dikirim obat flu-nya. Wanita parubaya itu memikirkannya dan memandang pria parubaya itu, yang berkata sambil tersenyum, jika Anda ingat dengan benar, seharusnya ada lebih dari 10 orang, termasuk Li Zaixin, wakil presiden Asosiasi Pengobatan Flu. Begitu kata-kata itu keluar, banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Li Zaixin. Saya pernah mendengar tentang pria ini. Apakah dia seorang ahli kardiologi yang terkenal di dunia? Ya. Operasi jantung kakak ipar ketiga saya dilakukan olehnya di negara dingin pada awalnya. Dia adalah benar-benar ampuh. Hati kakak iparku yang ketiga telah terpelihara, dan dia masih dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, bahkan dia muncul. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang permainan ini sama sekali? Yang besar pria sangat lelah di tempat kerja. Bagaimana dia bisa memperhatikan hal ini? Itulah argumen di sisi telinga, biarkan orang itu juga mengerutkan kening pada pria parubaya itu, obat flu benar-benar mengirim begitu banyak orang. Itu terlalu menipu, bukan? Pria parubaya itu tertawa, keterampilan medis apa yang lebih baik daripada siapa yang lebih baik? Pemenangnya adalah raja, dan tidak ada pepatah yang mengatakan bahwa lebih banyak lebih baik daripada lebih sedikit. Lagi pula, beberapa dokter mahir dalam banyak bidang. Tapi kami mengirim 3 orang dari Tiongkok, dan hanya 1 dari mereka yang berperang. Apakah kerugiannya terlalu besar? Banyak orang yang menunjukkan ketidakpuasannya. Ya. Bagaimana seharusnya jumlah orangnya hampir sama? Saya kira itu harus diminta oleh Departemen Pengobatan Flu. Orang-orang itu selalu menginjak-injak aturan main. Kalau kalah, mereka tidak mengakuinya, dan jika mereka menang, mereka akan masuk surga dengan segala jenis ekornya. Ketika pria parubaya mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Kalian semua salah menebak. Awalnya Huaxia mengirimkan 3 orang karena sebagian besar mahir di berbagai bidang. Tidak perlu mengirim begitu banyak orang. Di game lain, bukanlah peran sederhana yang bisa dikirim untuk bertarung. Salah satu penumpang berteriak, tapi bagaimana dia bisa mengalahkan begitu banyak dokter?
Dia masih sangat muda, dan Li Zixin sangat kuat. Dia pasti kalah, kan? Kalah. Pria paruh baya itu menunjukkan ekspresi aneh dan menggelengkan kepalanya, dia tidak kalah. Dia menang. Apa? Semua penumpang terkejut. Pria itu membuka mulutnya dan terkejut. Apa maksudmu, dia menang? Ninghu dan Qiu Luo yang menatap Jericho Lee. Untuk waktu yang lama, Qiu Luo bertanya, apakah kamu bercanda? Bagaimana dia bisa memenangkan begitu banyak orang sendirian? Dan bahkan jika Anda menang, saya khawatir itu adalah kemenangan tipis, bukan? Li Jericho Lee memandangnya sambil tersenyum. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya dan tertawa, kamu meremehkan Dr. Lee. Jika Anda memperhatikan berita dan menonton video permainan, Anda tidak akan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu tanpa berpikir. Dr. Lee tidak hanya menang, tetapi hanya memenangkan 3 pertandingan di seluruh pertandingan, 3 adegan. Penonton kembali tercengang. Ninghu berkata dengan hampa, 2 kemenangan dalam 3 pertandingan. Salah. Pria paruh baya itu memveto. Suaranya nyaring dan bertenaga, seperti palu berat yang menghantam hati semua orang. Ini baru 3 pertandingan, karena tidak ada ketegangan sama sekali di masa depan. Tidak perlu bertanding lagi. Dalam 3 pertandingan, Dr. Lilah yang menghancurkan lawannya dengan kemenangan luar biasa, yang membuat Dr. Han tidak bisa melakukannya. Untuk menang sama sekali, jadi dia harus mengakui kekalahan. Bab 1098, apa? Orang-orang memecahkan panci, banyak orang melihat ekspresi monster itu, menatap Jericho Lee. Sebuah permainan, hanya dibandingkan dengan 3, membiarkan lawan mengaku kalah dengan kemenangan luar biasa. Seberapa kuat keterampilan medis untuk mencapai hal ini? Ninghu menelan ludahnya dan suaranya bergetar. Benarkah? Li Zixin tidak muncul. Haha, tentu saja dia ikut perang. Pertandingan ketiga adalah tentang keterampilan medis jantung dan paru-paru, namun Dr. Lee meremukkan Li Zixin di depan semua orang, dan membuat Li Zixin harus mengaku kalah. Pertarungan inilah yang benar-benar mengalahkan kepercayaan para dokter dingin, jadi mereka menyerah. Ada keheningan yang mematikan. Jika mereka belum pernah mendengarnya, mereka tidak akan percaya bahwa pemuda berusia awal 20-an itu memiliki keterampilan medis yang begitu buruk. Sebaliknya, gigi harimau dan gigi Qiu Luo saling memandang, dan keringat dingin turun. Langsung. Berpikir bahwa mereka sangat malu mempertanyakan keterampilan medis orang lain sekarang, mereka hanya ingin mencari cara untuk masuk. Pria paruh baya itu memandang Jericho Lee, Dr. Lee, apa yang saya katakan benar. Jericho Lee menunjukkan ekspresi tak berdaya di wajahnya, aku cukup rendah hati. Saya bisa dikenali di sini. Alasan kenapa kamu membiarkan aku mentraktirmu sekarang adalah karena kamu mengenaliku. Ya, pria paruh baya itu mengangguk dengan cepat. Orang-orang tiba-tiba menyadari bahwa mereka baru saja mengira pria paruh baya itu sedang berjudi. Ternyata masyarakat sudah lama mengenal Jericho Lee dan mengetahui bahwa kemampuan medis Jericho Lee tinggi dan ia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jericho Lee menghela nafas, kamu sangat mengenalku, aksenmu juga asli lusuh. Tidak, meski kabar kemenangannya atas obat flu sangat sensasional, tapi sudah beberapa bulan berlalu, dan panasnya sudah lama berlalu. Belum lagi lusuh sangat jauh dari kota ajaib, tidak peduli seberapa besar beritanya selama ini, itu pasti keren. Ketika dia kembali ke kota lusuh sebelumnya, tidak ada yang mengenalinya kecuali mereka yang mengenalnya dengan baik. Di hadapan pria paruh baya ini, namun bisa mengenalinya, identitas yang terlihat seharusnya tidak umum. Dokter ajaib kecil itu benar-benar mendapat reaksi yang bagus. Pantas saja dia lulus ujian kualifikasi medis dari asosiasi dengan begitu mudah, pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Jericho Lee tertegun dan segera menjawab, apakah Anda dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok? Tidak, Anda seharusnya bekerja di Asosiasi Pengobatan Tiongkok, tetapi Anda bukan seorang dokter. Benarkan? Cerdas. Pria paruh baya itu mengangguk, nama saya Gan Hua. Ini benar-benar disusun oleh Asosiasi Pengobatan Tiongkok, tetapi ini setara dengan berurusan dengan beberapa orang yang bekerja sama dengan rumah sakit dan perusahaan farmasi untuk Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Anggota asosiasi adalah dokter. Mereka sangat sibuk pada waktu-waktu biasa. Mereka harus bertanggung jawab atas hal-hal seperti itu. Jericho Lee mengerutkan kening, tidak, karena Anda adalah anggota Asosiasi Pengobatan Tiongkok Tradisional, Anda seharusnya bisa menyembuhkan penyakitmu kan? Kenapa kamu begitu sakit? Saya pikir sudah setidaknya 10 tahun. Gan Hua tertegun.
Seperti yang diharapkan, saya tidak bisa menyembunyikan apapun dari dokter dengan keterampilan medis yang sangat baik. Sayangnya, sebagian besar dokter di Asosiasi Pengobatan Tiongkok Tradisional sangat pandai melihat kepala tetapi tidak pandai melihat ekor. Terlebih lagi, penyakit saya sangat rumit, dan sebagian besar dokter di asosiasi tidak tahu. Oh, begitu. Jericho Lee tiba-tiba menyadari bahwa penyakit Ganhua sangat sulit untuk dikatakan sebenarnya, dan hanya dia yang memiliki ki yang sebenarnya dan 13 jarum ki yang dapat disembuhkan dengan mudah. Truki adalah obat mujarab bagi orang biasa, dengan efek terapi yang sangat ajaib. Tidak semua orang memiliki ki seperti dia, jadi sakit kepala untuk mengobatinya. Apalagi penyakit Ganhua tidak hanya epilepsi saja, tapi juga banyak komplikasinya. Tidak ada gunanya menyembuhkannya. Dokter kecil, apakah ini menuju ke Sichuan Selatan? Ganhua mau tidak mau bertanya. Dengan baik. Ganhua berpikir, dokter ajaib kecil itu harus pergi ke Sichuan Selatan untuk belajar menjadi dokter. Jericho Lee tertegun lagi, dan langsung tertawa getir, apakah kamu terlalu mengenalku? Haha. Ganhua tertawa, saya tidak tahu banyak tentang itu. Itu adalah dokter ajaib kecil. Anda sangat kuat dan terkenal. Saya khawatir Anda adalah orang termuda dalam sejarah Asosiasi Pengobatan Tiongkok yang lulus sertifikasi pengobatan Ming. Seluruh asosiasi sangat memperhatikan Anda. Mengetahui bahwa Anda akan pergi ke Sichuan Selatan, Anda telah menyapa saya dan meminta saya untuk memberitahu asosiasi TCM di Sichuan Selatan. Jika Anda memerlukan bantuan, Anda harus mengurusnya. Oh, terima kasih. Manusia takut akan ketenaran dan babi takut akan kekuatan. Mereka dikenali di mana-mana. Para penumpang menyaksikan keduanya mengobrol tentang sesuatu, dan kemudian mereka menyadari bahwa dokter TCM kecil yang tampak muda ini memiliki latar belakang yang besar. Mereka juga memahami mengapa keterampilan medisnya begitu hebat. Jenius. Ninghu dan Qiu Loya sangat malu. Saat ini, mereka benar-benar memahami bahwa mereka adalah katak di dalam sumur. Dan beberapa bulan yang lalu di kota ajaib diadakan kompetisi pengobatan flu, mereka sebenarnya tidak tahu, itu sudah terlalu ketinggalan zaman. Ganhua memandang pramugara kereta, saya baik-baik saja. Terima kasih, Dr. Lee. Pramugari berkata sambil tersenyum, terima kasih, Tuan Lee, Anda benar-benar membantu kami kali ini. Kondektur maju ke depan dan dengan hangat memegang tangan Jericho Lee. Dia dengan tulus berkata, Tuan, Anda telah banyak membantu kami kali ini. Terima kasih banyak. Atas nama seluruh staf kereta ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan sekaligus memberikan penghormatan kepada Anda. Itu hanya tugasku untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Reaksi Jericho Lee tenang. Dia sudah sering mendengar ucapan terima kasih seperti ini, jadi dia sudah terbiasa. Terkadang dia bisa bertahan di jalan ini hingga hari ini, berkat motivasi yang diberikan kepadanya oleh ucapan terima kasih tersebut. Setelah beberapa salam, Jericho Lee menyingkirkan peralatan jarum perak, bicaralah, aku akan kembali. Sampai jumpa nanti. Dia berbalik dan berjalan menuju gerbong 12. Ketika dia melewati kolam di tengah kereta, dia cukup mencuci jarum peraknya. Tujuan utamanya adalah untuk membersihkan noda keringat di atasnya dan mengelapnya hingga bersih, agar terhindar dari korosi pada jarum perak. Itu juga untuk kenyamanan penggunaan selanjutnya. Melihat punggungnya, Ninghu dan Qiu Luoya saling memandang. Mata mereka sedikit rumit. Sepertinya ada pikiran lain yang muncul. Mungkin dia bisa melakukan itu. Tak lama kemudian terdengar suara disiarkan di kereta. Penumpang yang terhormat, mohon diperhatikan bahwa pasien di gerbong 6 telah pulih. Terima kasih atas bantuan dokter. Lee dari gerbong 12. Atas nama seluruh staf kereta, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Pak Lee. Sepanjang jalan, semua orang memandang Jericho Lee dengan heran. Kembali ke tempat tidur, Jericho Lee mengemasi barang-barangnya dan bersiap makan sesuatu untuk tidur. Gong Xiyue di toko seberang, setelah mendengar siaran suara itu, memandang Jericho Lee dengan kagum dan sangat memujanya. Dia tidak menyangka bahwa orang ini, yang tampaknya 1 atau 2 tahun lebih tua dari dirinya, memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Setelah berkunjung, dia menyembuhkan penyakit pasiennya. Besar. Kakak, kamu sangat baik. Kamu bisa menyembuhkan semua penyakit yang sulit disembuhkan itu. Gong Xiyue terlihat seperti bintang kecil. Jericho Lee tertegun dan memandangnya. Ada banyak dokter yang bisa menyembuhkannya. Hanya lamanya waktunya. Tidak ada yang istimewa. Bab 1099. Saudaraku, jangan membodohiku.
Bukannya aku tidak mengerti apa-apa, kata Gong Xiyue sambil mengerucutkan mulutnya. Aku juga baru saja pergi menemuinya secara diam-diam. Ada 2 dokter lain yang tidak mungkin. Untuk membuktikan bahwa keterampilan medis Anda jauh lebih baik daripada mereka. Pada tingkat ini, Anda berkata, tidak ada yang hebat. Jericho Lee senang, yo, Anda tahu lebih banyak. Yah, saya bertekad untuk belajar kedokteran. Kalau saja aku punya kakak laki-lakiku, kamu begitu kuat. Gong Xiyue baru saja mendengar dan mengetahui bahwa Jericho Lee memiliki identitas yang sangat besar. Dia adalah seorang ahli pengobatan Tiongkok berbakat yang mewakili kemenangan pengobatan tradisional Tiongkok atas obat flu. Dia tidak menyangka bahwa dia dapat bertemu dengan orang yang begitu kuat dengan meminum obat. Bas. Keberuntungan ini bisa digunakan untuk membeli lotre. Bekerja keras. Jericho Lee tidak ingin berkata apa-apa lagi, dan dia tidak bisa ikut campur dalam pilihan Gong Xiyue. Setelah makan sesuatu, Jericho Lee merasa sedikit mengantuk dan pergi ke tidur. Dia memperkirakan ketika dia bangun, dia akan tiba di tujuannya pada malam hari. Setelah Jericho Lee tertidur, orang-orang di sekitarnya tidak mengganggunya. Semua orang secara sadar tetap diam, meskipun suaranya sangat kecil. Setelah itu lebih dari setengah jam, Gong Xiyue tiba-tiba menemukan seorang pria paruh baya sedang berkeliaran di sekitar tempat tidur. Setiap kali dia melewati toko Jericho Lee, dia secara khusus akan melihat Jericho Lee. Hal ini membuat Gong Xiyue curiga, tetapi dia memperhatikan pria itu. Sepertinya baru saja berada di lokasi mobil 6. Apakah Anda datang untuk mengucapkan terima kasih kepada Jericho Lee? Gong Xiyue tanpa sadar berpikir bahwa ketika pria paruh-baya berikutnya kembali, dia berbisik dan bertanya, maaf, apakah Anda ingin berterima kasih kepada saudara Lee? Terima kasih. Pria paruh-baya itu tertegun sejenak, dan ekspresinya sedikit malu. Dia menjawab, itu benar. Dia sedang tidur sekarang, kamu harus menunggu untuk membicarakannya. Gong Xiyue kembali menatap Jericho Lee yang tertidur. Siapa yang tahu kata-katanya baru saja selesai, Jericho Lee tiba-tiba duduk, tidak, apa yang bisa saya bantu? Gong Xiyue terkejut, saudara Lee, apakah kamu sudah bangun? Gerakannya terlalu besar, kata Jericho Lee santai. Faktanya, sebagai seorang pejuang, meskipun dia sedang tidur, ada sedikit angin dan rumput di sekelilingnya, dia tidak dapat merasakannya. Tapi tadi aku tidak membuka mataku. Setelah tidur beberapa jam, rasa lelah saya hampir hilang. Tentu saja, saya tidak perlu tidur lagi. Maaf, suara kami membangunkanmu, kata Gong Xiyue sedikit menyesal. Jericho Lee melambaikan tangannya dan memandang pria paruh-baya itu, ada apa? Atau pelajaran yang diberikan saja tidak cukup, dan kamu ingin mencari yang lain. Petik 2. Hal ini membuat pria paruh-baya itu tidak bisa menahan senyum pahit. Sebagai salah satu dari 2 orang yang baru saja ditampar wajahnya oleh Jericho Lee, Qiyu Loya benar-benar malu saat ini. Dia menderita dalam waktu yang lama, lalu berkata dengan malu-malu, saya minta maaf atas kebodohan saya. Saya rabun jauh dan seekor katak di dalam sumur. Jelaskan untuk apa kamu datang. Jericho Lee tidak mau mendengarkan semua omong kosong ini. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Qiyu Loya. Setidaknya Qiyu Loya tidak berperilaku seperti dokter yang berkualifikasi sekarang. Qiyu Loya menggaruk bagian belakang kepalanya dan ragu-ragu, saya adalah kepala dokter di rumah sakit rehabilitasi Chuanzong, terutama di bidang departemen kardiorespirasi. Tunggu sebentar, saya tidak ingin mendengarkan semua omong kosong ini, Jericho Lee memotongnya tepat waktu. Kamu tidak akan mengundangku untuk bekerja di rumah sakitmu, kan? Apakah kamu pikir aku akan pergi? Qiyu Loya melambaikan tangannya lagi dan lagi, tidak, tentu saja tidak. Baru-baru ini, ada kasus yang sangat sulit. Datang ke rumah sakit, yang membuat bingung semua dokter di rumah sakit. Mendengar hal itu, tiba-tiba Jericho Lee berkata, oh, ternyata dia sedang mencari pertolonganku. Dia berkata pasti ada alasan mengapa dia harus membiarkan Qiyu Loya menjilat wajahnya untuk menemukannya. Tentu saja tidak terlalu sulit. Bagaimanapun, ini berkaitan dengan kondisi pasien. Jericho Lee tidak pernah menolak untuk mengambil tanggung jawab merawat dan menyelamatkan pasien, apalagi saat dia diprovokasi barusan. Qiyu Loya mengangguk berulang kali, kasus itu benar-benar sulit, rumah sakit sudah lama tidak berdaya. Jericho Lee memandangnya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu yakin aku akan membantumu? Ini. Qiyu Loya tertegun, dan wajahnya tiba-tiba menjadi tidak tampan. Yah, aku tidak ingin memberitahumu apapun. Sudahkah Anda membawakan saya catatan medisnya? Tunjukkan padaku, kata Jericho Lee dengan lemah.
Ini membuat Qiu Loya langsung lega, dia dengan cepat berkata, aku membiarkan Dokter Ning mengambilnya. Dalam 2 menit, Ning Hu datang dengan membawa catatan medis. Jericho Lee tidak menulis tinta juga. Ketika dia mendapatkan catatan medis, dia membaliknya dan bertanya, mari kita bicara tentang informasi pasien lainnya. Lebih baik saya membuat penilaian komprehensif atas gejalanya saat Anda merawatnya. Qiu Loya dan Ning Hu mengobrol sebentar, lalu dengan cepat menjawab, pasien Wang Qiang, pria, 46 tahun, kakinya patah di lokasi konstruksi 4 tahun lalu, dan kemudian tulangnya disambung melalui operasi, tapi dia tidak bisa berdiri sejak saat itu. Setelah banyak pemeriksaan, tulang punggungnya tidak rusak, dan tungkai serta kakinya sering mengalami nyeri yang terputus-putus, terutama dalam cuaca kering. Apalagi? Jericho Lee bertanya. Dan setelah operasi dan dalam masa pemulihan, dia mampu berdiri untuk jangka waktu tertentu, tetapi entah mengapa dia tiba-tiba tidak dapat berdiri lagi. Dan kamu tidak dapat mengetahui alasannya, tambah Chow. Tidak ada lagi. Jericho Lee menatapnya. Qiu Loya berada dalam dilema. Dia memutar otak untuk memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Seharusnya itu saja. Gejala lainnya ada di rekam medis. Kali ini, kami pergi ke banyak rumah sakit di banyak kota, mencoba menyatukan kebijaksanaan kami dan mencari tahu alasannya, namun pada akhirnya kami gagal. Jadi kamu datang kepadaku sebagai dokter kuda yang masih hidup, kan? Jericho Lee tertawa. Mereka terlihat sedikit malu, ya. Mata Jericho Lee tertuju pada film CT, menunjukkan senyuman aneh, selamat, kamu sedang mencari orang yang tepat. Apa? Mereka tertegun di tempat. Segera Qiu Loya menunjukkan kegembiraannya, dan napasnya menjadi mendesak. Dia bertanya, apakah kamu menemukannya? Baiklah, Jericho Lee menunjukkan film CT, perhatikan baik-baik film CT ini, kalian semua terjebak dalam kebiasaan berpikir bahwa tulang punggungnya baik dan dia tidak dapat berdiri, yaitu kerusakan jaringan saraf dan masalah saraf. Melihat berulang kali penyembuhan saraf, tulang belakang dan tulang kaki, tidak ada satupun yang memperhatikan nyeri kakinya. Dua orang menatap dengan mata besar, menatap potongan CT itu untuk waktu yang lama, satu wajah bingung. Apa masalahnya? Secara wajar, ide inspeksi ini seharusnya baik-baik saja. Dua orang menunjukkan ekspresi bingung, di masa lalu mereka menghadapi jenis penyakit yang sama, dan diobati dengan ide pemeriksaan ini. Jericho Lee bertanya, dalam keadaan normal, pemikiran Anda benar. Cek di mana ada masalah. Tapi sudah berkali-kali dicek tapi tetap tidak ada masalah, itu membuktikan tidak ada masalah. Karena tidak ada masalah, itu hanya membuang-buang waktu. Bab 1100. Keduanya diminta turun. Kalau tidak ada masalah jangan dilihat berulang-ulang, tapi lihat dan simpulkan dari aspek lain. Saat saya lihat CT film ini, tidak ada yang memperhatikan kaki pasien sakit seperti yang disebutkan di rekam medis. Jericho Lee mengingatkan lagi. Qiu Luo Yaleng selanjutnya, tidak bisakah dia berdiri, karena tulang kakinya patah? Seharusnya tidak, dia hanya patah kaki kirinya, kaki kanannya normal, meskipun kaki kirinya bermasalah, kaki kanannya yang tidak masuk akal juga tidak bisa berdiri. Ning Hu mengajukan pertanyaan. Qiu Loya menunjukkan keraguan di seluruh wajahnya, benar, apakah ada misteri yang tersembunyi di film CT kaki kirinya? Ini masalah besar. Jericho Lee memutar matanya, saya bertanya, apa penyebab umum sakit kaki? Qiu Loya memikirkannya dan menjawab, dalam hal trauma, yang pertama adalah dampak dari kekuatan luar, seperti ekstrusi dan pemotongan batu dan pisau, yang menyebabkan permukaan kulit kaki terluka, yang akan memicu reaksi nyeri pada saraf kaki dan menyebabkan nyeri kaki yang alami. Cedera dalam, terutama rheumatoid arthritis, patah tulang kaki, dari nyeri dalam, ya, tapi tidak semuanya. Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Jika Anda mencarinya seseorang seperti Bai Liyun yang ahli dalam pengobatan tradisional Tiongkok dan pengobatan modern, Anda tidak akan dapat mendiagnosis penyebabnya. Anda semua berada di arah yang salah. Apa? Mereka tertegun untuk waktu yang lama. Qiu Loya semakin bingung. Apakah metode kita salah? Minta Dr. Lee untuk menjelaskannya. Jericho Lee berkata dengan suara yang dalam, menurut pendapat saya, metode diagnosis Anda benar, tetapi Anda mengabaikan derivasi terbalik dan detail penting dari nyeri kaki. Penyebab kaki sakit bukan hanya yang Anda katakan, tapi juga parasit-parasitnya. Mereka sangat terkejut sehingga tidak mengharapkan jawaban seperti itu. Harimau itu menatap dengan mata besar dan berkata dengan cara yang tidak terbayangkan, parasit. Tidak, jika ada parasit, mereka seharusnya difoto di CT.
Siapa bilang kamu tidak berhasil? Jericho Lee memutar matanya. Ah, semuanya difoto. Mengapa kami tidak menemukannya? Ning Hu bahkan lebih bingung. Buta. Jericho Lee memberinya tatapan pucat dan menunjuk ke tempat dari sendi lutut hingga lutut pada film CT. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Terdapat titik putih yang sangat kecil di sini, yang cenderung transparan dan sangat tidak mencolok. Saya rasa Anda pasti mengira itu hiperosteogeni, jadi tidak ada di antara Anda yang peduli. Mereka menatap sebesar mata sapi dan dengan hati-hati menatap tempat yang ditunjuk Jericho Lee. Ini parasit. Bukankah itu hiperplasia tulang? Ning Hu mulai tergagap. Chou Loya menelan ludahnya. Ya Tuhan, aku selalu mengira itu adalah serpihan tulang yang disebabkan oleh hiperplasia tulang. Karena terlalu kecil, kakinya patah lagi dan mengira penyembuhannya tidak terlalu baik. Jadi itu parasit. Itu kepalamu. Jericho Lee tidak terlalu marah dan berkata, belum ada yang menemukan parasit sebesar itu, dan saya tidak tahu apa yang Anda makan. Jika parasit itu ada di sendi kaki atau di luka penyembuhan, pasien bisa berdiri. Parasit ini biasanya bertahan hidup dengan memakan nutrisi yang ada pada darah penderita. Pada saat cuaca kering maka kekentalan darah meningkat dan relatif aktif, oleh karena itu semakin kering cuaca maka nyeri yang diderita penderita akan semakin parah. Mudah untuk menyembuhkan penyakitnya. Cukup dengan beberapa insektisida saja. Setelah mendengarkan, pemandangannya sangat memalukan. Mereka sangat malu sampai hampir tidak menabrak tembok. Mereka adalah ahli konsultasi dan diskusi dokter terkenal. Mereka terus-terusan berbincang-bincang penyakit yang sudah lama tidak bisa disembuhkan. Alhasil, hanya masalah kecil yang bisa disembuhkan dengan beberapa potong obat. Tiba-tiba mereka ingin mati. Di satu sisi, Gong Xiyue memandangi wajah Jericho Lee diagnosis suatu penyakit yang sulit dan bermacam-macam hanya melalui beberapa rekam medis. Dia lebih dipuja dan berseru, Saudara Lee, kamu sangat kuat. Kamu bisa menyembuhkan penyakit yang begitu sulit. Terjebak dalam kebiasaan berpikir dan mengabaikan detailnya. Jericho Lee melemparkan data rekam medis ke kedua tangannya, tidak masalah, kan? Tidak. Wajah Qiu Loya penuh rasa malu. Ning Hu berkata dengan malu-malu, terima kasih. Sungguh merepotkan, Dr. Lee. Mereka sepenuhnya yakin bahwa keterampilan medis Jericho Lee benar-benar di luar imajinasi mereka. Pantas saja mereka memiliki prestasi seperti itu di usia muda. Mereka merasa rendah diri. Tidak ada hubungannya, tenang saja. Di masa depan, lebih sedikit mata anjing yang memandang rendah orang, kata Jericho Lee dengan ekspresi malas. Dua orang tidak marah, memegang rekam medis, bersyukur bisa pergi. Tidak ada yang lebih menarik bagi mereka selain solusi dari masalah itu. Telah lama menjangkiti mereka, tiba-tiba suasana menjadi sunyi, dan penumpang lain di sekitar memandang Jericho Lee dengan penuh hormat. Jericho Lee hanya melihat beberapa rekam medis dan menyembuhkan penyakit yang membingungkan banyak dokter terkenal, yang meyakinkan kedua dokter tersebut. Keterampilan ini membuka mata mereka. Gong Xiyue hampir menjadi penggemarnya. Dia memujanya dan berkata, Saudara Lee, kamu luar biasa. Tahukah kamu berapa banyak orang yang akan menjadi penggemarmu jika kamu membiarkannya keluar? Keluar, kata Jericho Lee dengan ekspresi tak berdaya. Gong Xiyue terkekeh, sepertinya kakak Lee telah dikejar oleh penggemar sebelumnya. Ya, keterampilan medis kakak Lee sangat kuat sehingga pengagumnya pasti banyak. Setelah mengobrol sebentar, akhirnya bus sampai di terminal pada malam harinya. Stasiun kereta kecepatan tinggi Sichuan Tengah. Setelah turun dari bus, Gong Xiyue melambai kepada Jericho Lee sambil tersenyum, Saudara Lee, saya di Universitas Chuanzong. Jika Anda punya kesempatan, datanglah ke sekolah untuk bermain dengan saya. Saya akan mengajak Anda berkeliling. Ada banyak tempat bagus di Sichuan. Menyenangkan. Ya. Tentu saja Jericho Lee melambai dan melihat orang-orang pergi. Ada banyak orang di stasiun, terutama stasiun Chuanzong, yang merupakan stasiun besar yang terkenal. Begitu dia keluar dari di stasiun, Jericho Lee melihat kerumunan orang. Dia terus mencari di antara kerumunan, mencari sosok yang dikenalnya. Jericho Lee. Saat itu, teriakan datang dari kerumunan. Jericho Lee menoleh dan melihat seorang gadis mengenakan sweter biru muda, selendang sutra putih dan sepasang sepatu olahraga berdiri di luar kerumunan sekitar 300 meter di depannya sambil melambai ke arahnya dengan gembira. Dia terlihat muda dan bergerak, memancarkan vitalitas awet muda, sehingga beberapa orang di sekitarnya dengan mata cerah. Jericho Lee menyeret kopernya dan berjalan cepat. Dia memandang Zai Kingsway dan berkata, oh, ibu negara telah menjadi cantik lagi.
Kenapa kamu sendiri? Di mana Paman Zai? Jika dia tidak mengikuti, dia tidak akan takut kamu bertemu orang jahat.